Oke, yang onsite, shalom. Boleh lambaikan tangan, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara juga yang mengikuti secara online, saudara juga dalam keadaan baik-baik saja. Kalaupun di luar tidak baik, tetapi percayalah masa depan kalian itu baik-baik saja selama kita bertekun di dalam Kristus, selama kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan terus berimankan kepada Dia, berseru kepada Dia karena Alkitab saya katakan, firman Tuhan katakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Ya, puji Tuhan. Nah saudara, sebelum saya sampaikan kepada firman Tuhan, kita akan saksikan dulu klip yang satu ini. Ya, durasinya cukup singkat, tetapi saudara perhatikan ini dalam sebuah pertandingan, ya, ini perlombaan. Ini real. Nyata. Oke, silakan multimedia. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oke, ya cukup. Karena terakhir dikatakan apa? Sementara. Jadi nontonnya sementara aja deh ya. Oke, artinya singkat. Saudara dapatkan ya sesuatu kalau saudara perhatikan itu klip ya. Seharusnya itu dia yang di tengah itu juara, betul? Tapi karena ada masalah di kaki ya. Seperti itu akhirnya yang satu nolong dan satu lagi sebenarnya sudah bisa langsung sampai garis finish dan dia akan jadi juara. Tetapi dorongan hatinya ya membuat dia tidak jadi, bahkan dia menolong, bahkan kedua sesama pelari itu memberikan kesempatan kepada yang di tengah untuk menjadi juara. Tetapi kembali lagi yang di tengah itu dia juga dorongan hatinya enggak. Ini juara adalah juara kita bersama. Oke, luar biasa ini saudara ya. Nah itu juga merupakan salah satu bukti bagaimana seorang yang mau dikuasai oleh kasih ya. Oleh kasih, kepedulian terhadap sesama. Tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi juga perhatikan kepentingan orang lain juga. Ya, katakan perhatikan kepentingan orang lain juga. 2, 3. Iya, ya. Khususnya kalau saya dalam berkendaraan, baik motor maupun berkendaraan mobil, saya juga lagi belajar seperti itu. Perhatikan kepentingan orang lain juga. Ya, jangan kita suka-suka sehingga merepotkan pengendara lain. Ya, nah saudara dalam kehidupan ini kita nggak berhenti selama hidup. Pasti ada tantangan, masalah, godaan, cobaan. Bahkan mungkin di antara saudara ada yang pernah mengalami yang namanya badai. Ya, badai kehidupan. Seperti apa saya nggak tahu, tetapi saudara pernah mengalaminya dan saudara ada sebagaimana saudara ada sampai saat ini. Oke, ya mungkin khususnya pada saat pandemik, pada saat COVID itu mengalami seperti apa ya, terutama dalam soal ekonomi, keuangan, bisnis, pekerjaan dan sebagainya ya. Bahkan juga ketika mungkin ada di antara saudara mengalami yang namanya terpapar COVID ya. Nah, bagaimana itu mengalami susah nafas, agak susah nafas, nggak bisa merasakan dan juga ya penciuman juga, wah luar biasa. Dan saya sempat mengalami itu pada waktu tahun berapa ya? 2022 ya. Seperti itu setelah saya pulang dari luar kota karena setelah mengikuti ujian sidang lalu di wisuda dalam keadaan saya kena COVID ya. Dalam keadaan kena COVID saya ikutin ujian. Jadi dosen penguji itu nanya, saya jawab tapi dalam keadaan kena COVID. Jadi agak ya meriang-riang gitu ya, meriang ya, demam dan saya selama di sana kurang lebih 5 hari, pulang di sini langsung dites pas, jadi positif ya istilahnya, positif, tambah lagi 10 hari di rumah. Nah disitulah mulai saya lama-kelamaan nggak sampai 5 hari ya, 3 hari mulai mengalami itu yang namanya susah napas,
susah banget. Ya, jadi kalau kita masih bisa nafas lega, itu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara pernah tahu oksigen itu harganya berapa? Hah? Pada waktu COVID langka banget tuh. Ya, langka banget. Nah, saudara, ketika kita bisa menghirup napas ini, aduh luar biasa. Ya, jadi kalau untuk mengucap syukur jangan tunggu kita ngalami anugerah Tuhan atau pertolongan Tuhan yang spektakuler. Bisa nafas dengan lega aja mengucap syukur, saudara. Kalau mau lihat itu, kalau saudara berkunjung atau membesuk orang-orang sakit, saudara perhatikan itu. Susah banget nafasnya, saudara. Tapi saudara bukan hanya lega nafas, tapi masih bisa wari-bisi, masih bisa ngebakso, masih bisa makan ketoprak dan sebagainya. Itu mengucap syukur anugerah Tuhan. Amin. Nah saudara, tetapi kalau dalam masalah, dalam menghadapi tantangan, nah itu paling tidak ada dua macam orang ya. Yang pertama langsung give up, menyerah, bahkan kolaps, ya karena menyerahnya itu. Tetapi ada sementara satu orang lagi enggak. Dia lihat ini masalah bukan sebagai masalah, tetapi sebagai tantangan. Katakan tantangan. Ya, katakan tantangan. Ya, beda loh saudara caranya. Ya saya lagi belajar juga seperti itu. Jadi kalau tantangan itu kita harus challenge gitu kan. Kita harus hadapi dan itu merupakan memberikan kita satu kekuatan, paling tidak dorongan di dalam diri. Ini aku harus bisa. Kalau yang lain bisa menyelesaikan, masa aku nggak bisa? Kan begitu ya saudara. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, justru kita mengandalkan sumber kekuatan kita. Amin. Sumber, katakan sumber kekuatan. Nah yuk sama-sama kita akan lihat ada satu kebenaran firman Tuhan. Di sini menyatakan antara orang bijaksana dengan orang bodoh. Justru terujinya ketika apa? Bukan orang bijaksana itu pendidikannya tinggi. Ya, bukan karena sekolah di luar negeri atau di dalam negeri, pendidikan seperti apa dan sebagainya, enggak. Ya, ternyata ini kuncinya atau di mata Tuhan, orang bijaksana itu seperti apa, orang bodoh itu seperti apa? Pria yang bijaksana seperti apa, pria yang bodoh seperti apa? Wanita yang bijaksana seperti apa, wanita yang bodoh seperti apa? Ayo kita lihat sama-sama ya. Matius 7. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Nah, firman Tuhan katakan seperti ini, ya. Matius 7 ayat 24 dan 25. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Terus oke, tolong saudara perhatikan di sini ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi kalau saudara dan saya, kita terkategori sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan, terus mau suka, bahkan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2, ini perkataan Tuhan menjadi kesukaan. Katakan kesukaan. Lebih suka dengerin firman Tuhan ketimbang dengerin yang lain-lain. Ya, kenapa? Nah, saudara tolong perhatikan, justru orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bukan semata-mata khotbah. Karena khotbah bisa salah. Tetapi firman Tuhan tidak salah, tidak pernah salah dan tidak bisa salah. Katakan firman Tuhan. Paham ya saudara ya? Nah sama ketika saudara dan saya saudara dengarkan saya khotbah begini, saudara terus uji. Apakah firman Tuhan seperti itu yang saya sampaikan? Ya memang aplikasinya dan sebagainya, tetapi selalu di cross check dengan firman Allah. Ya, nah saudara, firman Tuhan katakan apa dengan tegas? Hanya orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, dia adalah orang yang bijaksana. Jadi kalau saudara, ibu-ibu suka mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, ibu-ibu termasuk orang ibu yang bijaksana. Termasuk kita pria. Pria yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya, kita adalah pria yang bijaksana. Paham saudara? Nah di ayat setelahnya itu saya nggak tampilkan. Itu perbandingannya dengan orang bodoh. Orang bodoh
ternyata ada kesamaan dengan orang bijaksana. Konteks ayat ini. Sama-sama apa? Sama-sama datang kepada Tuhan Yesus, sama-sama dengerin khotbah. Mungkin seperti ini nih. Dalam ruangan ini. Ya, di dalam ruangan ini. Sekian ribu orang nih. Nah, ada perbedaan antara yang bijaksana dengan yang bodoh. Nah, seperti tadi Pak Wakil Gembala juga katakan, hidup ini pilihan. Dan firman Tuhan itu katakan, pilihlah, pilih kehidupan atau kematian. Ya kan? Pilih berkat atau kutuk. Itu pilihan kita loh, saudara. Bukan berarti Tuhan paksakan, enggak. Semua Tuhan beri kebebasan untuk kita memilih. Free will. Bahkan keselamatan juga itu free will kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Ada kata barang siapa. Jadi siapa aja. Terserah. Up to you. Terserah saudara dan saya. Mau pilih apa? Kembali lagi kita mau milih menjadi orang bijaksana atau menjadi orang yang bodoh. Ternyata bukan soal tahu tentang perkataan Tuhan saja. Tapi juga praktekkan. Namun berarti oh ya udah, mendingan aku dong. Kenapa? Daripada kamu tahu banyak tapi nggak dipraktekin. Mendingan saya tahu sedikit. Itu lebih parah Pak, Bu, Saudara. Apa yang mau dipraktekin kalau nggak denger? Betul? Kan menurut kita aja benar. Menurut Tuhan belum tentu benar. Begitu ya. Nah saudara, tolong perhatikan dari ayat-ayat ini. Ya ada satu statement. Saya sampaikan ya, bahwa kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya dasar kehidupan kita yang benar dan kokoh. Apapun yang terjadi bisa datang kapanpun, tetapi saudara dan saya menjadi pribadi yang benar dan kokoh di mata Tuhan. Tidak tergoyahkan do imanmu, tidak tergoyahkan imanku. Ya, kita enggak kompromi, kita enggak mudah terbujuk oleh segala tipu daya setan, ya, anjuran dan sebagainya, termasuk masalah ekonomi. Ya, bujuk rayu dan sebagainya di sini kan banyak nih, istilahnya diiklankan apa-apa tawaran dan sebagainya. Belum lama aja ada yang telepon juga ke saya. Oh begini nih, ya, ada ya butuh uang tunai bla bla bla. Ah, udah enggak, sorry. Langsung saya matikan. Saudara, jadi banyak tawaran-tawaran termasuk apa? Pinjol. Katakan pinjol. 2, 3. 2, 3. Apa arti pinjol? Lu pinjam, lu benjol. Kenapa? Iya, semakin banyak pinjam semakin banyak benjol. Ya, kenapa? Karena memang bunganya aduh luar biasa. Ya. Nah, saudara, kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus adalah dasar kehidupan saudara dan saya yang benar dan kokoh. Sampai kapan? Saya katakan sampai selama-lamanya. Paling tidak sampai nafas terakhir. Itu sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus selamanya. Terus apa? Harapanku tak akan hilang. Terus kasihnya sekarang ku ada. Oke, stop. Saudara, itu loh yang Tuhan mau sampai nafas terakhir. Selesai hidup di muka bumi ini. Tapi dalam posisi berimankan kepada Tuhan. Itu yang seringkali disampaikan oleh hamba Tuhan ketika di ibadah pemakaman, ibadah rumah duka, ya, ada di kitab Wahyu, ya. Nah, saudara, artinya berbagilah orang yang mati dalam Tuhan. Artinya mati dalam Tuhan apa? Agama Kristen? Enggak. Mohon maaf ya, sekalipun bukan agama Kristen, tetapi dia pada saat berimankan penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya juga mempercayai firman Allah. Firman Tuhan, ya dan amin berlaku buat dia. Paham saudara?
Ya, nah saudara, jadi kepercayaan dan ketaatan. Bagaimana kita bisa taat sama seseorang kalau kita nggak percaya sama dia? Saudara mau taat sama Tuhan, kalau saudara dan saya ragu-ragu sama ketuhanan Tuhan, nggak bakalan kita taat. Taat pun juga karena terpaksa. Setuju nggak saudara? Ya, kita mau taat, tapi kita percaya dulu siapa ngomong nih. Kamu begitu pribadinya, ya kan? Misalnya sekarang nih sebentar selesai ibadah, saya akan traktir saudara. Ya, saya akan traktir saudara makan di restoran semuanya, ajak keluarga saudara semuanya. Makan di Singapura. Di Singapura betulan. Oke? Saya akan biayain saudara naik pesawat, bukan naik Grab. Naik pesawat SQ. Ya kan? Semuanya ajak keluarga saudara, ajak tetangga saudara. Saya mau tanya, saudara percaya enggak? Ayolah, ketawa saudara kayaknya saya tahu jawabannya. Saudara mau ikut enggak? Ikut program saya? Percaya? Aduh, saya aja baru naik pesawat SQ aja baru sekali, itu pun juga dibayarin. Jaraknya apa? Ya Jakarta Singapura, tapi paling enggak udah merasakan lah saudara ya. Seperti itu sekeluarga. Saudara, jadi kemarin siapa yang ngomong? Ya kan? Tapi misal ya. Setelah ini ada main basket akan mentraktir kita hanya orang-orang yang di sini yang nangkap betul inti dari firman Tuhan pada saat ini, nanti dites ya, akan ditraktir bakso depan. Saudara percaya nggak? Dia bisa traktir. Halo? Percaya. Percaya dari mana? Ya, karena dia punya bank. Bankir. Dia kerjanya di bank. Oke, saudara, jadi saudara akan taat loh saudara. Saya akan taat. Kita akan taat kepada orang yang dapat kita percayai. Setuju gak sih? Jadi kepercayaan dimulai di... Saudara tahu bahwa bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu Alkitab katakan di kitab Ibrani. Oleh karena dua hal. Enggak percaya, enggak taat. Enggak percaya, enggak taat. Mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian karena enggak percaya, enggak taat. Paham ya saudara ya? Jadi kalau saudara dan saya percaya betul, enggak usah disuruh-suruh. Saudara dan saya akan taat. Kepada pribadi itu, yang ngomongnya apa, dia akan taat. Percaya gitu loh saudara. Paham ya saudara? Jadi kembali lagi, yuk sama-sama kita jadikan kepercayaan kepada dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus itu satu-satunya dasar kehidupan saudara dan saya. Karena itu dasar yang benar dan kokoh. Katakan lagi, dasar yang benar dan kokoh. Ya. Nah, dari semua perkataan Tuhan Yesus, itu ada yang dikenal sebagai perintah agung. Katakan sama-sama sekali lagi, perintah agung. Perintah agung. Kan ada amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus dan acara mereka melakukan, kan begitu ya, di dalam Matius pasal 28. Tapi ada yang namanya selain amanat agung ada perintah agung. Perintah agung itu apa? Nah ini, tolong buka. Alkitab katakan ini, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang dikenal sebagai perintah agung. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Inilah perintahku. Katakan perintah. Apa beda perintah dengan undangan? Ya, kalau perintah wajib, kudu, mesti, harus. Apapun kondisi hati saudara dan saya, mau bad mood, mau good mood, ya, pokoknya harus jalankan. Itu perintah. Tapi kalau undangan, sekalipun kita lagi happy, kalau kita nggak mau ya nggak mau, kan begitu undangan. Tapi tadi yang kita baca itu adalah, katakan perintah. Perintah loh saudara. Yuk lanjut ayat selanjutnya. Dikatakan apa? Inilah perintahku, yaitu
supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Huruf besar nih, aku. Yang dimaksud aku siapa di sini? Tuhan Yesus Kristus. Yesus dengan tegas, aku mengasihi kamu seperti aku mengasihi kamu, kamu mengasihi, kamu saling mengasihi. Jadi standar kasih kita ternyata bukan kasih orang, kasih manusia, kasihmu, kasihku, enggak. Nah kita praktekkan di mana? Mulai dari rumah. Kalau di luar rumah, istilahnya apa ya? Bukan soal gampang ya, tetapi belum teruji. Tapi terujinya ketika kita praktekkan yang namanya kasih ini, saling mengasihi di rumah, di keluarga. Setuja, bukan setuju lagi, setuja. Betul gak sih? Ada yang ngeluh ke saya. Sebenarnya kalau saya ngeluh juga sama sih. Aduh kok itu pasangan saya makin tambah usia. Aduh, kalau aduhnya panjang begini. Kira-kira mana ya? Ya, kalau udah ya kita yang sudah berkeluarga ngerti lah paling tidak ya. Kenapa? Ya gitu ya, tarik napas panjang-panjang, ya kan. Ada yang katakan, kalau dia ngomong bisa dibuat satu buku kok. Kenapa? Panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Terus nggak ada titik, koma terus misalnya. Sini mama, papa, makin lama makin tua makin bawel. Saudara, kita praktekkan yang namanya kasih Tuhan. Kasih Tuhan di sini, ya. Saling mengasihi. Kata saling mengasihi berarti timbal balik. Jangan hanya mau dikasihi aja, bahkan sebelum dia mengasihi kita, kita mengasihi dia. Setuju gak? Mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi praktek kasih itu seperti itu, saudara. Standarnya adalah standar Tuhan mengasihi diri kita loh. Ini firman Tuhan ngomong. Kasih manusia, kasih kita kepada pasangan kita, terhadap anak kita, kepada orang tua kita, dan kepada siapapun. Itu terbatas. Paling tidak antara lain, dia baik, aku baik. Bahkan aku bisa lebih baik. Pernah dengar ngomong gitu? Dengerin. Dia lu baik, gue bisa lebih baik dari lu. Wih keren. Ya kan? Tapi kalau dia jahat, lu jahat, gue bisa lebih jahat dari dia. Jadi standarnya adalah orang itu. Tapi yuk sama-sama kita belajar kali ini ternyata mengasihi yang standarnya kerajaan Allah, yaitu standarnya apa? Seperti Tuhan mengasihi kita, seperti Tuhan mengasihi dirimu. Maka itu ada satu ayat katakan, ampunilah seperti aku telah mengampuni kamu, seperti Bapa di sorga sudah mengampuni kamu. Standarnya itu. Yuk sama-sama kita akan lihat lebih lagi. Jadi kesimpulannya adalah kasih Kristus adalah dasar yang benar dan kokoh. Katakan 2, 3. Kasih Kristus adalah dasar yang benar dan kokoh. Ya, dasar, fondasi. Nah, saya ingin sampaikan saudara ya. Nah, dari kasih Kristus, pelajaran tentang kasih Kristus saya temukan paling tidak ada 3 hal. Prinsip penyataan. Kita mau menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kasih Kristus atau kasih Tuhan. Yang pertama, ya, ini enggak ditampilkan. Yang pertama adalah kasih Kristus itu prinsip ya. Kasih Kristus itu dinyatakan melalui perbuatan dan dalam kebenaran. Katakan dalam perbuatan dan dalam kebenaran. 2, 3. Oke, tolong saudara baca 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Ya? Nah saudara, kita baca 2, 3.
Terus? Tetapi dengan, perhatikan saudara, bukan hanya dalam perbuatan aja, tapi juga dalam kebenaran. Dan loh, ada kata sambung dan. Jadi ini satu paket. Kita mengasihi, ya, kita mau memberi sesuatu. Salah satu salah satu wujud dari perbuatan kasih kan kita memberi, ya, memberi bantuan. Tapi perhatikan dalam kebenaran. Antara lain dalam kebenaran pengertiannya adalah sesuai dengan kebutuhan yang keperluannya itu apa. Setuju saudara? Kan kita ingat ya, nanti akan terjadi loh. Matius pasal 25 ya. Ya, ketika akan terjadi di mana ada penghakiman, ya, semua orang menghadap raja di atas segala raja. Dipisahkan antara tanda kutip kelompok yang namanya domba dan kambing. Ya kan? Statementnya apa? Ketika aku lapar, kata raja itu, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Perhatikan saudara, ketika aku lapar, bukan dikatakan engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, bukan berarti aku diberi makan. Itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika saudara dan saya kita sama-sama ya praktekkan yang namanya kasih Tuhan atau membagi kasih Tuhan, itu standar atau prinsipnya adalah dalam perbuatan, bukan ngomongan aja, tapi juga dalam kebenaran. Katakan kebenaran. Maka itu sama nih. Ya, setiap kali kalau disampaikan khususnya di gereja lokal kita ya, ketika ada kolekte, ya, ini persembahan dikumpulkan dan juga mungkin saudara bantu di dalam pendanaan renovasi gereja, seperti itu, atau bantu pelayanan misi dan sebagainya, membantu hamba Tuhan. Saudara, itu kita bantu dalam perbuatan, tapi dalam kebenaran. Salah satu dalam kebenaran adalah menurut kerelaan hati. Katakan rela hati. 2, 3 rela hati. Oh iya, itu prinsip firman. Baca itu ayat, ada di Alkitab. Colek sebenarnya kalau baca Alkitab yang komplit. 2, 3. Iya. Paham saudara ya? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, bukan dengan paksaan. Kalau terpaksa, nggak usah. Oh kan yang penting duitnya. No. Tuhan memperhatikan sikap hati kita pada waktu kita mempersembahkan. Termasuk ketika kita bantu seseorang siapapun. Halo? Dasarnya itu apa? Nah kembali lagi kita belajar, dasarnya adalah kasih Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mengalami kebaikan Tuhan? Mengalami pemberian Tuhan? Kapan terakhir saudara mengalami pemberian Tuhan? Kapan terakhir? Barusan, sekarang ini kita mengalami. Kita juga membagikan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yang kedua, prinsip kedua adalah kasih Tuhan itu dinyatakan sebagai apa sih? Sebagai akibat atau hasil dari kita melekat pada Yesus Kristus. Tolong dibuka multimedia Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Nah, Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan katakan begini, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Saudara tolong perhatikan ya. Ini seringkali atau ada orang paling enggak ya, ada orang yang mengambil yang kalimat terakhir tuh. Mintalah apa saja. Katakan sama-sama, apa saja. Yang kamu kehendaki, enak dong. Tapi lupa itu koma. Tapi sebelumnya bilang apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu. Paling enggak pengertian sederhananya begini. Permintaan saudara dan saya sudah di screening dengan firman Tuhan. Jadi sebelum minta, sebelum doa, pikir dulu. Sesuai gak dengan firman Tuhan?
Tujuannya untuk apa? Motivasinya apa? Itu kan firman Tuhan ajarkan. Oke? Nah kembali lagi, kasih Tuhan itu kita nyatakan sebagai hasil dari kita melekat sama Tuhan. Sehingga ketika kita meresponi seseorang, ketika dia berbuat sesuatu atau nyebelin kita kah, merugikan. Nah respons kita itu seperti apa? Itu mewujudkan atau kita mengalirkan kasih Tuhan atau yang lain. Nah kalau ketika kita digituin tapi tetap, aduh Tuhan, aku ampuni dalam nama Yesus. Seperti itu misalnya respon. Kenapa kok bisa spontan? Karena engkau dan aku terus melekat sama Tuhan, terkoneksi banget gitu. Terkoneksi banget. Enggak hanya seminggu sekali, bukannya tiap hari pagi aja, tapi sepanjang hari terus belajar terkoneksi. Saya juga lagi belajar kok. Supaya apa? Ketika ada respons ada stimulus tuh, ada kejadian mendadak. Nah, spontan omongan kita seperti apa? Itu loh. Kita selama ini seperti apa cara kita berpikir? Ketika kita ngomong, nasihat indah sebagainya. Seperti itu. Maka itu penting banget yang namanya melekat pada pokok anggur yang benar. Melekat pada Tuhan Yesus. Oke. Saudara bisa anytime, anywhere. Kapanpun, dimanapun. Terkoneksi sama Tuhan. Kita ada, ini hanya anugerah Tuhan. Ingat itu. Saudara dan saya bisa melakukan ini, itu anugerah Tuhan. Bukan saudara dan saya buat-buat. Kita semua sama, lahir telanjang. Arti telanjang apa? Enggak bawa apa-apa, enggak ada apa-apa, enggak bisa apa-apa. Cuma bisa apa? Oe. Lapar? Oe. Sakit perut? Oe. Bahasanya cuman oe. Paham ya saudara? Hasil dari kita melekat sama Tuhan loh. Maka itu tiap hari terus terkoneksi sama Tuhan. Ya, ini yang kedua. Ternyata kasih Tuhan itu akan mengalir sebagai buah dari kita terkoneksi sama Tuhan. Sesibuk apapun saudara dan saya, terus terkoneksi sama Tuhan. Bahkan sesantai apapun. Ingat, jangan sampai waktu-waktu itu terbuang percuma. Yang ketiga, terakhir. Katakan, terakhir. Kasih tahu sebelahnya, ini poin terakhir. 2, 3. Ngomong ke sebelahnya. Saya udah mau selesai. Kenapa? Ini sangat penting. Saya sering saya dengar khotbah begini kan. Ternyata katakan, oke, poin terakhir. Aduh, kata terakhir itu yang lemah dikuatkan. Yang ngantuk disegarkan. Yang duduknya nyantai ditegakkan. Setuju saudara? Ini pengalaman saya. Kalau saudara mah enggak, selalu mirip saya. Oke, saudara, yang pertama adalah kasih Tuhan dinyatakan melalui perbuatan dan dalam kebenaran. Yang kedua, kasih Tuhan dinyatakan sebagai buah hasil dari melekatnya kita sama Tuhan dan firman Tuhan. Baca Alkitab tiap hari. Yang ketiga, kasih Tuhan dinyatakan sebagai karya Roh Kudus. Katakan karya Roh Kudus. Siapa yang percaya Roh Kudus ada di dalam dirinya? Percaya saudara? Dan Roh Kudus mau terus saudara dan saya mengeluarkan, menyatakan buah dari pribadinya itu. Coba kita baca Galatia 5 ayat 18 dan 22. Silakan bro. Galatia 5 ayat 18 katakan begini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya begini, melakukan segala sesuatu, tidak menyakiti pasangan kita, tidak berzina, tidak mencuri. Itu karena memang hukum. Enggak, tetapi Alkitab menurut pimpinan Roh. Katakan menurut pimpinan Roh.
Roh Kudus sendiri yang menuntun saudara, menuntun jiwa dan rohmu. Kesadaran hati kita, oh ya aku harus begini. Kalau aku sudah menikah, aku nggak boleh berzina, berselingkuh dan sebagainya. Aku sedapat mungkin tidak menyakiti pasangan kita. Seperti itu. Nah itu dorongan roh Kudus di dalam dirimu dan di dalam diriku. Dan itu pengertian salah satunya. Kita nggak perlu diajarin dalam arti, lu kalau udah menikah ini harus sayang-sayang, harus sayang-sayang. Sebenarnya itu nggak perlu diajarin kalau kita mau hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri dan Allah adalah kasih. God is love. Katakan God is love. Tapi kok hanya, contohnya saya aja ya. Saya tuh banyak kali menyakiti, menyinggung perasaannya istri saya. Apalagi beberapa hari lalu, pagi-pagi, Pi kok gini, lalu langsung saya ngomongnya langsung ngegas gitu. Mau gitu ya. Kok kamu ngomong gitu sih? Kan saya cuma ngomong, cuma nanya begini. Langsung saya diam. Nah Roh Kudus pakai istri saya untuk mengingatkan saya. Dan Roh Kudus juga bekerja di diri saya. Bahasa Betawinya ya, yang ini pakai terjemahan saya. Udah lu diam ya, jangan jawab, lu emang salah. Nah, udah, saya diam. Ya udah. Setelah itu apa? Saya say sorry, betul mah? Saya say sorry, minta maaf. Udah, nggak usah cari pembenaran. Dan itu apa? Karya Roh Kudus dalam diri saya. Karya Roh Kudus dalam dirinya. Ketika saya ngegas ngomong, istri saya bisa ikut ngegas. Nah gas ketemu gas gimana jadinya? Iya, itu di kami. Kalau saudara mah nggak pernah kan. Pokoknya ya. Di Amsal itu ada loh saudara. Maka dari itu benar-benar saudara baca firman Tuhan. Jangan baca renungan harian saja. It's okay. Tapi baca komplit. Di kitab Amsal khususnya dikatakan ini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Meredakan amarah. Meredakan keributan. Jangan mengambil keputusan atau jangan keluar statement pada waktu engkau dan aku lagi emosi. Itu diajarin. Coba angkat tangan kanannya saudara. Semua. Tolong semua angkat tangan. Katakan sadar. Ini juga buat saya. Yuk Galatia 5 ayat 22-nya apa ngomong? Buah roh. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Katakan kesabaran. Yang kenceng dong 2, 3. Kenapa sengaja kesabarannya diperkencang suara saudara supaya saudara dan saya ngingetin diri sendiri. 2, 3, kesabaran. Gini dong, sabar. Lalu apa? Kemurahan. Udah ampunin lah. Memang dia orangnya begitu dari sononya nggak ngambil untung. Misalnya gitu kan. Keunikannya maksudnya. Tapi nggak kompromi dengan dosanya, kesalahannya loh saudara. Tetap koreksi. Tapi ketika kita menyampaikan koreksi dengan kesabaran. Ini kan prinsip firman Tuhan. Mau nggak dipimpin Roh Kudus. Lalu lanjutnya kebaikan. Setelah kebaikan apa? Kesetiaan. Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang semuanya ini. Halo? Ya, nah mari sama-sama kita belajar memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus, maka itu saya juga lagi belajar sih. Sering kalau kita mau melakukan sesuatu kelihatannya baik, tapi belum tentu itu benar karena bisa mencemari otak dan pikiran kita. Cara kita merespon. Teman saya belajar khusus bidang karakter, itu belajar dari selain ilmu otak ya. Itu tentang pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar, ABS. Lebih terkenal ABS ya. Ya, ditemukan begini sih. Ini menurut beberapa pakar psikolog. Itu paling tidak ada 7 kalau nggak salah. 7 pikiran yang terekam di dalamnya. Dan salah satunya yang kelima kalau nggak salah. Itu jauh di dalam istilahnya lubuk hati yang terdalam sekali. Itu tersembunyi. Satu waktu ketika terjadi sebuah peristiwa, itu akan muncul. Respon kita yang sebenarnya seperti itu.
Dan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita, termasuk pikiran bawah sadar kita, itu akan muncul, saudara. Maka dari itu hati-hati dengan mata kita dan pendengaran kita. Apa yang kau dengar, apa yang ku dengar, apa yang ku lihat, apa yang kau lihat. Jangan dianggap itu gak terekam. Ini yang ngomong adalah beberapa ahli otak. Hati-hati ya, boleh saudara nonton, tapi tayangan seperti apa. Oke? Nah saudara, buah roh, biar kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan berarti kita semua rame-rame jadi petapa, enggak juga. You know petapa? Enggak usah ngapa-ngapain. Ngungsi, doa, terus baca Alkitab, doa, enggak ngapa-ngapain. Ya kan? Enggak juga. Artinya dalam keadaan sesibuk apapun kita belajar terus terkoneksi sama Tuhan. Kan Bapak Ibu Saudara teman-teman bisa nyanyi. Suara saya fals. Tuhan enggak ngelihat. Artinya enggak memperhitungkan suaraku fals atau enggak. Kita kan enggak lagi ikut idol. Halo? Saudara bisa nyanyi kok. Seperti lagu ini coba. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Ketika saudara dan saya mengalami sebuah tantangan, tekanan, apapun juga. Saudara naikkan pujian ini. Saudara tahu ketika dalam keadaan yang kita enggak memungkinkan bisa bersyukur. Tapi kita bersyukur. Yang saya temukan dari kebenaran firman Allah. Itu merupakan korban syukur. Ada korban. Maunya sih. Tapi aku percaya di balik semuanya ini. Aku akan menyaksikan mengalami kemuliaan Tuhan. Kemuliaan hanya. Terakhir itu Pak. Terpujilah namamu. Wow. Muka ceria. Ya kan. Awet muda. Nggak perlu dikencengin, sini tarik sini, ini tarik sini. Ini menurut saya dengar aja karena saya nggak ditarik, saya nggak mau ditarik-tarik. Ditarik sini, tarik sana. Konon ada seorang artis tapi sekarang udah almarhum. Usia udah lanjut banget di atas 70-an. Tapi masih kenceng, masih glowing gitu, glow. Kenapa? Ternyata katanya ditarik sini. Ada lagi yang bercanda, ditarik sini. Tarik sini, tarik sini. Sininya bejendol. Wis kumpul tarik-tarik begitu ya. Udahlah ya. Tuhan lebih berkenan, lebih suka menantikan tampilan inner beauty-mu. Inner man, inner woman. Tampilkan itu. Aura muka itu gak bisa dibuat-buat. Bisa dibuat itu hanya tampil. Tetapi orang yang paling gak yang seperti sering kali, apapun keadaan, masalah besar kecil, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Sekalipun aku menghadapi masalah, aku dibully, aku direndahkan, aku dilecehkan, aku dirugikan dan sebagainya, tapi aku tetap mau terus mengeluarkan buah-buah kasih. Segala puji syukur bagimu terus. Kan keren itu. Serius saudara. Ketemu dengan seseorang. Dia ketemu saudara. Aku heran sama kamu loh. Gua heran. Lu kelihatannya gak ada masalah ya. Kenapa? Happy terus. Senyum-senyum. Kalau saya ceritain masalah yang saya hadapi, gak kelar nih 7 hari 7 malam misalnya. Tapi kok aku bisa happy? Karena aku punya seorang Bapa yang sejati. Yang anytime selalu ada bersamaku. Karena aku punya seorang penolong yang ajaib. Aku punya seorang juru selamat.
abadi. Amin. Biar saudara dalam hari-hari ke depan akan mengalami bagaimana saudara dan saya mengalami kasih Tuhan. Tapi nggak berhenti sampai diri kita. Bagikan itu kasih Tuhan kepada orang-orang terdekat saudara yang saudara jumpai. Siapapun. Dimulai dari keluarga. Jadikan kasih Kristus, kasih Tuhan sebagai dasar fondasi kehidupan saudara. Namanya kehidupan, segala aspek kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita pakai berdiri. Jalani hari hidup saudara dan saya terus. Dengan terus mempercayai banget akan pribadi Tuhan dan kasih Tuhan yang kekal. Sekali Tuhan katakan, aku mengasihimu, itu kekal. Dalam hari-hari ke depan ketika saudara mengalami pertolongan atau membutuhkan pertolongan, biar kita belajar untuk fokus bukan kepada pertolongannya Tuhan, tangannya Tuhan. Tapi kita terus memperhatikan hatinya Tuhan. Tuhan lebih suka bukan soal saudara dan saya yang mengalami keajaiban pertolongannya. Tapi hatimu dan hatiku semakin melekat sama Tuhan. Semakin mengandalkan Tuhan. Bulat utuh. Taruh tangan kirimu di dadamu masing-masing. Angkat tangan kananmu. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin, amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin, amin. Burung di udara, Tuhan pelihara. Dengan iman sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Boleh nggak wanita saja katakan? Musim akan selalu berganti. Sampaikan ini kepada Tuhan langsung. Kasih Tuhan tetap abadi. Yes. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Sekarang kita kaum pria katakan, Tuhan memberkati. Katakan, ku yakin Tuhan, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Semuanya sama-sama katakan dengan iman, Tuhan selalu menolong.
sungguh-sungguh mengimani, mempercayai kasih Tuhan dalam hari-hari ke depan, angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan selalu menolongku. Yes. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh. Amin. Tanpa seizinku. Amin, 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 amin. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan tegas katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu Menolongku. ya Tuhan, terima kasih. Selalu menjagaku, termasuk jaga keluargamu. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh Yes. tanpa seizinku. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan selalu menolongku. Terima pertolongan Tuhan. Selalu menjagaku. Engkau dahsyat ajaib buat kami. Dia mengenyangkanku Terima kasih Tuhan. dan pelihara. Terima peliharaan Tuhan ajaib buat Haleluya, haleluya. Tuhan Selalu menolongku. selalu menjagaku. Yes. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh Ya. tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Amin. Seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku Amin. dan peliharaku. Ya. Seumur Sekali lagi deklarasikan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Yes. Seumur hidupku. Boleh kita angkat kedua tangan kita masing-masing. Saudara yang percaya sungguh-sungguh bahwa kasih Tuhan akan terus menyertaimu, menyertaiku loh. Kasih Tuhan, kasih sejati itu akan terus menyertaimu, menyertaiku, menyertai keluarga kita dalam hari-hari ke depan terus. Sampaikan kepada Tuhan dengan kata-katamu sendiri. Terima kasih buat kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan. Itu saja. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Yes, yes. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Ya. Firman Tuhan katakan begini. Kalau Dia, yaitu Allah Bapa di sorga, tidak menyayangkan putranya yang tunggal,
Yesus Kristus. Bahkan memberikan, mengaruniakan kepada saudara saya. Mungkinkah dia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan bersama-sama dengan dia. Kalau Bapa di dunia tahu memberikan terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Bapa di sorga. Bapa di sorga. Bapa yang begitu mengasihi, Bapa yang begitu peduli, Bapa yang selalu hadir di setiap menit, di setiap hela nafasmu. Bapa ada bersamamu. Yesus. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, menaruh dalam akal budi kami. Dan terima kasih buat Roh Kudus yang Engkau telah karuniakan kepada kami, menolong kami, menuntun kami, menggerakkan kami, memotivasi kami untuk tetap setia hidup dalam kasih Tuhan, mengalirkan kasih Tuhan, termasuk kepada orang-orang yang menurut ukuran manusia, apalagi kami, tidak pantas mengalami, tidak pantas menikmati atau menerima kasih dari diriku, dari diri kami. Tapi karena kami sudah begitu amat sangat dikasihi oleh Engkau Tuhan. Bukan karena kami lebih benar, bukan karena kami lebih baik, lebih hebat, tidak. Kami sama di hadapan Kau. Kami adalah orang-orang yang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Tapi karunia Tuhan membuat kami hidup mengalami keselamatan di dalam Yesus. Biarlah kami terus merenungkan betapa dalamnya, betapa luasnya, tingginya, lebarnya, panjangnya kasih Tuhan. Roh Kudus tuntun setiap pribadi kami, agar tiap hari kami lalui hari hidup kami, apapun keadaan yang kami harus hadapi, tetap dari mulut yang satu ini hanya keluar kata-kata ucapan syukur. Karena kasih Tuhan tetap menyertai kami di setiap musim kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.